Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2B, Program Studi Pendidikan Matematika di Institut Pendidikan Indonesia Garut. Video strategi pembelajaran matematika untuk mengembangkan self-regulation, beliefs, disposisi matematis, self-efficacy, dan self-esteem ini dibuat oleh kelompok 12, yaitu saya sendiri, Hana Rizka Meila, dengan nomor induk mahasiswa 19512029, dan rekan saya, Depa Komalasari, dengan nomor induk mahasiswa 19512026. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah Strategi Belajar dan Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Ibu Dr. Tina Sri Sumartini, MPD. Di sini kami akan membahas tentang strategi pembelajaran matematika untuk mengembangkan self-regulation, strategi pembelajaran matematika untuk mengembangkan beliefs, strategi pembelajaran matematika untuk mengembangkan disposisi matematis, strategi pembelajaran matematika untuk mengembangkan self-efficacy, dan yang terakhir, strategi pembelajaran matematika untuk mengembangkan self-esteem. Nah, jadi di sini kita akan belajar strategi pembelajaran yang cocok untuk self-regulation, beliefs, disposisi matematis, dan self-efficacy, yang terakhir self-esteem. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu strategi pembelajaran matematika untuk mengembangkan self-regulation. Nah, self-regulation atau pengaturan diri adalah proses proaktif di mana individu secara konsisten mengatur dan mengelola pikiran, emosi, perilaku, dan lingkungan mereka untuk mencapai tujuan akademik. Jadi ini lebih ke akademik. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu strategi pembelajaran apa sih yang cocok untuk mengembangkan self-regulation ini. Nah, di sini ada mengembangkan self-regulation dengan strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Nah, perlu digarisbawahi bahwa menguasai materi pelajaran secara optimal ini berkaitan dengan kemampuan akademik. Nah, inilah alasan kami mengapa kami memilih strategi pembelajaran ekspositori ini untuk mengembangkan self-regulation. Nah, selanjutnya adalah step-step atau langkah-langkah penerapan strategi ekspositori. Di antaranya ada persiapan atau preparation. Nah, tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk menerima pelajaran. Dalam strategi ekspositori, langkah persiapan merupakan langkah yang sangat penting. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan strategi ekspositori sangat tergantung pada langkah persiapan. Nah, selanjutnya ada tahapan penyajian atau presentation. Langkah penyajian adalah langkah penyampaian materi pelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan langkah ini, yaitu 1. Penggunaan bahasa, intonasi suara, menjaga kontak mata dengan siswa, dan menggunakan jok-jok yang menyegarkan. Jadi, supaya pembelajarannya tidak membosankan, maka dimasukkanlah candaan-candaan supaya mereka tidak bosan. Yang selanjutnya adalah korelasi atau correlation. Langkah korelasi adalah langkah menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman siswa atau dengan hal-hal lain yang memungkinkan siswa dapat menangkap keterkaitannya dengan struktur pengetahuan yang telah dimilikinya. Langkah yang selanjutnya yaitu langkah menyimpulkan atau generalization. Menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti atau core dari materi pelajaran yang telah disajikan. Langkah menyimpulkan merupakan langkah yang sangat penting dalam strategi ekspositori, sebab melalui langkah menyimpulkan, siswa akan dapat mengambil intisari dari proses penyajian. Jadi siswa tadi disuruh untuk menyimpulkan apa yang telah mereka
dikerjakan atau yang telah dikasih materinya oleh seorang guru. Selanjutnya yaitu langkah pengaplikasian atau application. Langkah aplikasi adalah langkah untuk kemampuan siswa setelah mereka menyimak penjelasan guru. Langkah ini merupakan langkah yang sangat penting dalam proses pembelajaran ekspositori, sebab melalui langkah ini guru akan dapat mengumpulkan informasi mengenai penguasaan dan pemahaman materi pelajaran oleh siswa. Nah, teknik yang biasa dilakukan pada langkah ini diantaranya dengan membuat tugas yang relevan dengan materi yang telah disajikan sebelumnya. Yang selanjutnya adalah strategi pembelajaran matematika untuk mengembangkan beliefs. Nah, keyakinan atau beliefs memang tidak mudah untuk didefinisikan. Dalam bahasa sehari-hari, istilah keyakinan atau belief sering disamaartikan dengan istilah sikap atau attitude, disposisi atau disposition, pendapat atau opinion, dan filsafat atau filosofi. Nah, beliefs juga sering disamaartikan dengan nilai atau value. Ada juga peneliti yang menghubungkan antara belief dengan motivasi atau motivation dan konsepsi atau conception. Nah, beliefs yang positif terhadap matematika merupakan hal penting yang harus ditanamkan pada anak sejak dini, mengingat beliefs dapat menjadi dasar untuk disposisi, dasar untuk bertindak, dasar untuk berubah, dan dasar untuk belajar. Ini menurut Chapman pada tahun 2008. Jadi, beliefs ini merupakan lebih kepada keyakinan bahwa dia bisa melakukan itu, dan contohnya kepada matematika, dia bisa mengerjakan matematika. Materi selanjutnya yaitu mengembangkan beliefs dengan strategi pembelajaran inquiry guided atau inquiry terbimbing. Coulthard dan Todd pada tahun 2007 menyatakan inquiry terbimbing adalah pembelajaran inquiry yang direncanakan, diawasi, dan diintervensi. Nah, menurut Jauhar pada tahun 2011, pembelajaran inquiry terbimbing memiliki ciri utama, yaitu menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Seluruh aktivitas siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menemukan sikap percaya diri atau self-belief. Nah, inilah alasan mengapa saya memilih strategi pembelajaran inquiry guided dalam mengembangkan beliefs ini, yaitu untuk meningkatkan percaya diri. Artinya, di mana guru hanya sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa yang dilakukan dengan proses tanya jawab. Nah, ciri yang selanjutnya yaitu mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Artinya, siswa tidak hanya dituntut untuk menguasai pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah model inquiry terbimbing, yaitu orientasi. Orientasi merupakan langkah yang membuat peserta didik menjadi peka terhadap masalah dan dapat merumuskan masalah yang menjadi fokus penelitian. Yang selanjutnya ada rumusan hipotesis, digunakan sebagai pembimbing atau pedoman di dalam melakukan penelitian. Definisi merupakan penjelasan dan pendefinisian istilah yang ada di dalam hipotesis. Yang selanjutnya, eksplorasi dilakukan dalam rangka menguji hipotesis dalam kerangka validasi dan pengujian konsistensi internal sebagai dasar proses pengujian. Langkah selanjutnya yaitu pembuktian, dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang bersangkut paut dengan esensi hipotesis. Yang langkah terakhir yaitu perumusan generalisasi, yaitu menyusun pernyataan yang benar-benar terbaik dalam pemecahan masalah. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Depa Komalasari. Kepada Depa Komalasari, saya persilahkan. Yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran matematika untuk mengembangkan disposisi matematik. Menurut NCTM, disposisi matematik adalah ketertarikan dan apresiasi terhadap matematika. Disposisi matematik bukanlah sekedar sikap, tetapi merupakan suatu kecenderungan untuk berpikir dan bertindak dengan cara yang positif. Misalnya, siswa yakin bahwa pemahaman matematik memerlukan pengetahuan matematika. Langkah-langkah pembelajaran kontekstual yang pertama yaitu modeling, yaitu pemusatan perhatian, motivasi, penyampaian kompetensi tujuan, dan pengarahan petunjuk.
Yang kedua yaitu questioning, yaitu eksplorasi, membimbing, menuntut, dan mengarahkan. Kemudian yang ketiga yaitu learning community, yaitu seluruh siswa partisipatif dalam belajar kelompok atau individual. Yang keempat yaitu inquiry, yaitu identifikasi, investigasi, dan menemukan. Yang terakhir yaitu konstruktivisme, yaitu membangun pemahaman sendiri, mengkonstruksi konsep atau aturan. Yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran matematika untuk mengembangkan cell efficacy. Pengertian cell efficacy menurut Bandura 1997 mengemukakan bahwa cell efficacy merupakan suatu faktor penentu pilihan utama untuk pengembangan individu, ketekunan, dan menggunakan berbagai kesulitan dan pemikiran dan reaksi-reaksi emosional yang dialami. Jadi menurut cell efficacy, matematika sendiri adalah penilaian terhadap diri sendiri, terhadap kemampuan yang dimiliki dalam menyelesaikan masalah matematika. Pengembangan cell efficacy dengan strategi pembelajaran matematika realistik. Strategi pembelajaran matematika realistik atau Realistic Mathematics Education (RME) adalah pendekatan pengajaran yang bertitik tolak pada hal-hal yang real bagi siswa. Ide utama dari model pembelajaran matematika realistik atau RME adalah manusia harus diberikan kesempatan untuk menemukan kembali ide dan konsep matematika dengan bimbingan orang dewasa. Langkah-langkah model pembelajaran matematika realistik. Yang pertama yaitu memotivasi siswa, memfokuskan perhatian siswa. Yang kedua yaitu mengkomunikasikan tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu memulai pelajaran dengan mengajukan masalah. Contohnya yaitu soal yang real bagi siswa sesuai dengan pengalaman dan tingkat pengetahuannya, sehingga siswa segera terlibat dalam pelajaran secara bermakna. Yang keempat yaitu permasalahan yang diberikan tentu harus diarahkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan atau dicapai dalam pelajaran tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu siswa mengembangkan atau menciptakan model-model simbolik secara informal terhadap persoalan yang diajukan. Yang terakhir yaitu pengajaran berlangsung secara interaktif. Jadi siswa menjelaskan dan memberikan alasan terhadap jawaban yang diberikannya. Yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran matematika untuk mengembangkan self-esteem. Self-esteem adalah suatu orientasi positif atau negatif seseorang terhadap dirinya sendiri, atau dapat pula dikatakan suatu evaluasi yang menyeluruh tentang bagaimana seseorang menilai dirinya. Seseorang yang termotivasi untuk memiliki self-esteem yang tinggi mengindikasi penghormatan orang tersebut terhadap dirinya sendiri, bukan menunjukkan sifat angkuh dari dirinya sendiri. Kemudian, mengembangkan self-esteem dengan strategi pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengutamakan eksistensi kelompok. Setiap siswa dalam kelompok memiliki tingkat kemampuan yang berbeda, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian, jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda dan memperhatikan kesetaraan itu dalam memecahkan masalah untuk menerapkan
pengetahuan, dan keterampilan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu menyampaikan tujuan serta memotivasi siswa. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengomunikasikan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Kemudian, penyajian informasi. Guru memberikan informasi kepada siswa. Yang selanjutnya yaitu atur siswa menjadi kelompok belajar. Guru memberikan pengelompokan kepada siswa. Kemudian, membimbing kelompok belajar. Guru memotivasi dan memfasilitasi pekerjaan siswa dalam kelompok belajar kelompok. Yang selanjutnya yaitu evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi pembelajaran yang telah diterapkan. Yang terakhir yaitu berikan penghargaan. Guru menghargai hasil belajar individu dan kelompoknya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.